Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat siap menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan Pemprov Jawa Barat mulai 15 April 2020 lusa. Wakil Wali Kota Bogor menyebutkan masih merumuskan saat ini peraturan wali kota terkait teknis pelaksanaan PSBB. Pihaknya juga masih meramu besaran jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terkena dampak PSBB. Pak Gubernur juga menginstruksikan agar seluruh bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial itu dipastikan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi ada beberapa pintu bantuan ya. Yang pertama tentu dari data terpadu kesejahteraan sosial itu tercatat ada 71.000 orang. Ya, kemudian di luar DTKS itu ada kurang lebih 43.000. Kemudian di luar itu lagi ada yang untuk data mereka yang terdampak karena misalnya pemutusan hubungan kerja, kemudian juga ada masalah perusahaannya terdampak karena COVID gitu kan, itu jumlahnya hampir 56.000. Meski telah mendapatkan persetujuan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar, Pemkot Depok masih menyiapkan sejumlah mekanisme. Salah satu yang dipersiapkan adalah Pemkot Depok sebelum memberlakukan PSBB, yakni akan menyiapkan dana bantuan sosial bagi warga yang terdampak akibat pelaksanaan PSBB di Depok. Wali Kota Depok, Muhammad Idris, menyatakan ada sekitar 70.000 warga di Depok yang akan mendapatkan bantuan sosial. Data kita itu ada 71.000 lebih. Yang mendapatkan santunan PKH itu hanya 50% dari jumlah 71.000 ini. Makanya yang sisanya juga harus kita cover. Dari mana yang kita cover? Dari APBD misalnya. Lalu dari DTKS dulu namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Ini datanya sudah kita kumpulkan, misalnya kemarin ada sekitar hampir 80.000. Nah, yang tercover dari DTKS berapa? Gitu. Yang tidak tercover seperti apa? Yang agak masalah sedikit yaitu masalah tadi terdampak, yaitu di luar DTKS. Sementara itu, saudara, di Bekasi, pemerintah Kota Bekasi mulai hari Senin hari ini akan mulai melakukan sosialisasi pembatasan sosial berskala besar dengan penjagaan petugas gabungan di tiap perbatasan wilayah Bekasi. Rencananya PSBB akan mulai berlaku juga pada hari Rabu lusa. Gubernur Jawa Barat sudah menyatakan bahwa pembatasan sosial berskala besar akan dilangsungkan atau diterapkan di Bogor, Depok, dan Bekasi mulai 15 atau tanggal 15 nanti. Lalu untuk mengetahui bagaimana penerapan PSBB di perbatasan antara Jawa Barat dan Jakarta, kita saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang akan melaporkan langsung dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat pagi, Putu. Bagaimana sebenarnya proses sosialisasi? Apa poin yang paling penting untuk disosialisasikan khususnya bagi warga yang tinggal di perbatasan antara Jakarta dan Jawa Barat setelah PSBB ini akan berlaku pada tanggal 15 nanti, Putu? Ya, selamat pagi Timothy dan juga saudara. Kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini adalah pemerintah dari Bekasi, ini memang sampai saat ini belum ada koordinasi lebih lanjut antara keamanan gitu, pihak keamanan antara Bekasi dan juga Jakarta tempat saya berdiri saat ini, karena sedikit informasi Timothy bahwa Kalimalang ini memang masih masuk wilayah Jakarta, sehingga memang baik itu pihak kepolisian kemudian dinas perhubungan yang kemudian berjaga di checkpoint di titik saya berdiri saat ini memang merupakan dari Polda Metro Jaya dan juga dari Dinas Perhubungan Kota Jakarta. Dari tadi pagi kami lihat begitu bahwa proses pengecekan atau pemeriksaan terkait dengan penggunaan masker, kemudian sarung tangan, dan juga kapasitas penumpang ini sudah dilakukan sekitar pukul 6 pagi sampai dengan saat ini. Kemudian juga kami tadi lihat ada beberapa kendaraan yang diminta untuk akhirnya memutar arah begitu, agar nantinya yang tidak menggunakan masker ini bisa kembali ke rumah atau mengambil masker yang dimilikinya begitu. Tetapi untuk yang ingin melanjutkan ke Jakarta atau masuk ke wilayah DKI Jakarta ini diharapkan atau diwajibkan untuk menggunakan masker dan juga tentunya mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 terkait dengan PSBB atau
pembatasan sosial berskala besar. Dan tadi kami juga sempat sedikit berbincang dengan pihak kepolisian begitu terkait dengan koordinasi antara dua daerah ini nantinya akan dibicarakan lebih lanjut lagi karena memang pemberlakuan pembatasan wilayah atau karantina wilayah di kawasan Jawa Barat ini memang baru dimulai pada maksud kami pada tanggal 15 April atau tepatnya pada hari Rabu nanti. Dan beberapa peraturan juga sedang dirundingkan begitu, sedang disusun ulang supaya nanti akhirnya bisa disosialisasikan kepada masyarakat, Timothy. Apa yang akan berbeda mengingat ini kan Jakarta sudah melangsungkan PSBB, walaupun saya lihat di belakang Anda pun masih ramai sebenarnya, ini sudah dalam penerapan PSBB. Apakah akan ada perbedaan pada saat dari Jakarta ingin masuk ke Bekasi maupun Bekasi ke Jakarta setelah Bekasi pun memberlakukan PSBB di wilayah mereka? Apakah akan ada entah itu hambatan ataupun pemeriksaan yang lebih intens lagi bagi masyarakat yang ingin dalam tanda kutip menyeberang begitu? Ya, sebetulnya Timothy secara keseluruhan baik ini peraturan gubernur Jawa Barat ataupun peraturan gubernur yang sudah dikeluarkan oleh DKI Jakarta, dalam hal ini Anies Baswedan begitu, gubernur DKI Jakarta, ini sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan karena memang peraturan yang dikeluarkan dari Gubernur DKI Jakarta dan juga Jawa Barat nantinya ini memang masih sama, yaitu mengacu pada Undang-Undang Kesehatan nomor 6 tahun 2018 terkait dengan karantina wilayah, di mana ada beberapa sektor yang kemudian dibatasi kegiatannya untuk meminimalisir penularan COVID-19 seperti misalnya pendidikan, kemudian juga aktivitas sosial, ibadah, bahkan adat dan juga transportasi seperti saat ini saya berdiri. Ada beberapa transportasi yang kemudian akhirnya harus diperiksa begitu. Tetapi kalau kita bicara tadi misalnya poin yang disampaikan oleh Anda, Timothy, terkait dengan ternyata kendaraan masih padat dan lain sebagainya, ini juga memang berkaitan dengan ada beberapa perusahaan atau ada beberapa warga begitu yang memang tetap harus bekerja ke DKI Jakarta karena kita sama-sama tahu bahwa baik itu Bekasi, Depok dan juga Bogor merupakan daerah-daerah penyangga yang memang kebanyakan warganya bekerja di DKI Jakarta. Oleh karena itu himbauannya baik dari pemerintah Bekasi atau pemerintah daerah Bekasi ataupun dari Jakarta sendiri ini memang himbauannya masih sama, menggunakan masker terutama masker kain karena memang kalau masker bedah begitu dikhususkan untuk atau masker N95 ini dikhususkan untuk para petugas medis. Kemudian juga penggunaan sarung tangan dan lain sebagainya ini dihimbau kepada masyarakat dan juga terutama untuk menghormati social distancing, masyarakat juga diminta untuk mengikuti kebijakan yang ada seperti misalnya kendaraan roda 4 ini hanya boleh diisi oleh 3 sampai dengan 4 penumpang dan kemudian juga kendaraan roda 2 ini boleh membonceng atau dinaiki oleh 2 orang tetapi dengan syarat harus menggunakan masker. Jadi secara keseluruhan sebetulnya tidak ada hal yang berbeda, tetapi nantinya karena ini sudah diberlakukan di 2 daerah setelah hari Rabu, ini nantinya lebih bersifat koordinatif, Timothy. Oke, baik, terima kasih nih Ibu Tuti Nanda melaporkan mengenai pemberlakuan PSBB di Jakarta maupun di Jawa Barat, ini dari Kalimalang.